دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Di kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah kekonsletan hebat di dalam berpikir yang dilakukan oleh seorang YouTuber Wahabi, yaitu channel Our Life Muslims, di dalam menanggapi ataupun mereaksi seseorang yang tinggi ilmunya, luas wawasannya, tawadhu dan beradab di dalam menyampaikan dakwahnya. Beliau adalah Ustadz Umar Mita. Kalau kita perhatikan segala apa yang disampaikan oleh channel Our Life, sungguh memalukan, menjijikkan, tak bermutu, tak ada manfaat. Justru di situ ditemukan banyak mudarat, akan memunculkan perpecahan, putus persaudaraan, benci pada seseorang, benci pada kelompok, benci pada ormas. Saudara-saudariku kaum muslimin, mari kita buktikan. Kita simak video dari Ustadz Umar Mita dulu, bagaimana beliau dahulu memahami tentang bid'ah dan bagaimana beliau dahulu melarang jamaahnya untuk berbuat bid'ah, ya. Kita simak videonya. Dengan Rasulullah. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dalam keadaan bersedih. Sampai Nabi bertanya kepadanya, "Mali araka hazinan?" Kenapa aku melihatmu dalam keadaan sedih? Naqdhu wa naruhu ma'aka ya Rasulullah. Sahabat tersebut lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami di waktu pagi, sore selalu bertemu dengan wajahmu. Yang kami sedihkan adalah bagaimana nanti ketika engkau telah meninggal dunia, bagaimana nasib kami ya Rasulullah. Tentunya surga kami belum tentu sama dengan surganya engkau." Dan akhirnya ketika Rasulullah tidak mampu menjawab kesedihan sahabat ini, Allah turunkan surat An-Nisa tadi 69 menjawab kesedihan sahabat tadi, bahwasanya barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, mereka ketemu dengan Nabi. Tapi perhatikan, jangan melakukan bid'ah. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin, ya, luar biasa. Beliau menceritakan tentang kekhawatiran para sahabat bahwasanya mereka itu tidak akan bertemu lagi kepada Nabi Muhammad SAW di kehidupan akhirat nanti. Ya, ketika menggelar perayaan Maulid itu namanya sudah berbuat bid'ah. Ya. Tapi sayang, Ustadz Umar Mita sekarang nggak berani lagi mengatakan bahwa yang seperti itu adalah bid'ah. Padahal jelas-jelas itu tidak ada, ya, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan Ustadz Umar Mita pun mengakui, tapi nggak berani lagi mengatakan dengan tegas bahwasanya itu adalah perbuatan bid'ah. Ya. Coba kita simak video di mana Ustadz Umar Mita nggak berani lagi mengatakan bahwa perayaan Maulid itu adalah bid'ah kaum muslimin. Tentunya kalau saya secara khusus ditanya, saya termasuk yang tidak merayakan Maulid. Tapi tidak secara gegabah, dan saya juga tidak ceroboh langsung mengatakan bahwasanya orang yang melakukan Maulid adalah melakukan dosa besar, karena memang sejatinya bukan dosa. Nah, jelas kaum muslimin ya, video ini ya sangat bertentangan dengan video yang di awal tadi. Ya. Di sini beliau nggak berani mengatakan dengan tegas bahwa itu adalah perkara bid'ah. Perkara perayaan Maulid adalah perkara bid'ah. Padahal jelas-jelas beliau mengakui bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Apanya kalau bukan bid'ah coba? Apanya kalau bukan menambah-nambah? Menambah-nambah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Bahkan di sini beliau tidak berani mengatakan itu dosa. Bahkan juga dengan tegas mengatakan itu bukan dosa. Coba, bagaimana bisa dikatakan itu bukan dosa sementara ada konsekuensi tidak akan ditemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Di cuplikan video yang baru kita tonton, di situ ditemukan banyak narasi-narasi miring, narasi-narasi ujar kebencian dan pembodohan, yang diantaranya adalah Our Life Channel katakan bahwa Ustadz Umar Mita sungguh sangat berbeda di antara dulu dengan sekarang, yakni antara video yang pertama dengan video yang kedua, saudara. Menurutnya, video yang pertama beliau tegas mengajak jamaahnya untuk tidak berbuat bid'ah. Namun di video yang kedua, Ustadz Umar Mita tidak setegas dengan video yang pertama.
Beliau loyo katanya, ya Allah, channel Our Life, di mana kau taruh otak cerdasmu itu? Kau katakan Ustadz Umar Mita dan temannya yaitu Ustadz Adi Hidayat loyo. Ternyata otakmu yang loyo. Di video yang pertama Ustadz Umar Mita berbicara tentang bid'ah secara umum, bos, bukan berbicara tentang maulid Nabi, mengajak jamaahnya untuk tidak melakukan bid'ah. Kemudian beliau menjelaskan tentang akibat atau konsekuensi daripada pelaku bid'ah. Adapun di video yang kedua, beliau menyatakan sikap pribadinya terhadap umat Islam yang melakukan maulid Nabi. Beliau tidak gegabah, beliau tidak ceroboh sepertimu dengan entengnya mengatakan bid'ah sesat neraka. Jadi jelas bagi yang berotak cerdas untuk membedakan antara video yang pertama dengan video yang kedua. Saking jelasnya, anak setingkat pendidikan SD pun mampu membedakannya, kecuali TK sepertimu. Kemudian channel Our Life katakan bahwa Ustadz Umar Mita tidak tegas, tidak berani mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Hai channel Our Life, beliau itu orang berilmu, orang beriman, orang bertakwa. Jadi tidak begitu mudahnya, tidak begitu cerobohnya memvonis saudara seimannya sebagai pelaku bid'ah. Karena maulid Nabi itu sendiri adalah perkara yang diselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sunnah dari kalangan ulama aswaja, ada juga yang mengatakan bid'ah dari kalangan Wahabi misal. Sampian berkesan memaksa umat Islam di seluruh dunia ini agar mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Awas bagi yang begitu mudahnya memvonis saudaranya sebagai pelaku bid'ah, nanti akan disidang, akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata-kata indah dari Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khalal di dalam Kitabus Sunnah dengan sanad yang sahih. Apa kata Imam Ahmad? Ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan orang dari sunnah itu perkara yang berat. Menuduh orang keluar dari sunnah, menuduh orang ahli bid'ah, itu perkara yang berat. Dan kita diminta oleh Allah pertanggungjawaban nanti hari kiamat. Kamu tuduh dia bukan ahli sunnah, kamu tuduh dia ahli bid'ah, buktikan. Nggak gampang nuduh orang keluar dari sunnah itu. Selama dia masih meyakini prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, jangan pernah dikeluarkan dari sunnah. Jadi nuduh orang keluar dari sunnah itu berat, nggak gampang loh. Kita akan ditanya oleh Allah, kamu kenapa nuduh dia ahli bid'ah? Kamu kenapa nuduh dia keluar dari sunnah? Padahal dia masih meyakini prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Itu kita mau ngomong apa di depan Allah? Waduh, kita banyak tanggungannya nanti. Karena kita gampang nuduh orang ahlul bid'ah. Kemudian channel Our Life marah-marah pada Ustadz Umar Mita karena beliau tidak mengatakan bahwa orang yang melakukan maulid Nabi itu dosa, bahkan dosa besar, tidak akan bertemu dengan Nabi. Ya Allah, betapa busuk hatimu channel Our Life. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah selaku junjungan dan panutanmu dan wahabi-wahabi yang lain, yang mana fatwa, pendapat dan kitab-kitab beliau menjadi rujukan utama bagi kaum wahabi, itu menyatakan dengan tegas dan jelas melalui karya bukunya yang berjudul Iqtida'us Shiratil Mustaqim, bahwa orang yang melakukan maulid Nabi itu bukan hanya tidak berdosa, akan tetapi justru akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar niatnya yang baik, atas dasar rasa cinta dan pengagungan terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kemudian pertanyaan kami kepadamu channel Our Life Muslims,
Ada apa sebenarnya dengan hatimu itu? Ada apa di otakmu itu? Sehingga seolah-olah kamu mengajak umat Islam untuk mengatakan bid'ah, dosa besar bagi saudara-saudaramu yang melakukan maulid Nabi. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah antum pasti tahu kan, atau masih kenal, masih rujukan antum. Ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nama kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Itu kita hormati. Tapi lihat kalimat beliau. Ini jilid 2, ada 2 jilid punya. Jilid 2 ya, nanti dibuka ya. Kitab Iqtida' as-Siratal Mustaqim halaman 126. Nih lihat kalimat beliau. Ini sikapnya nih. Fata'zimul maulid. Nah. Wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Mengagungkan maulid Nabi, kemudian dijadikan sebagai hari perayaan, itu kan dilakukan oleh sebagian orang. Betul ya? Benar. Nah, itu melakukan. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim bi husni qasdih. Orang-orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar karena niatnya baik. Dia tuh baik niatnya. Nah, tuh lihat. Atau niat baik ya? Belum selesai. Ya, itu apa niatnya? Iya benar. Niatnya apa waktu melaksanakan maulid? Mau dapat pahala yang besar. Oh, niatnya cinta Nabi. Cinta Nabi itu benar. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ada pahala yang agung karena niatnya baik. Kemudian wa ta'zimuhu li Rasulillah. Dikarenakan selain niatnya baik karena niatnya mengagungkan Rasul. Betul kan? Benar, Ustaz. Itu kalimat beliau.